Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Nora, Aritonang, serta Bang Zuma ya mungkin. Apabila itu tidak ditindaklanjuti, maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Selamat malam, salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semuanya yang sudah membantu penginjilan kami yang sedang kami lakukan di pedalaman Pulau Mentawai. Kita masuk ke pedalaman Pulau Mentawai Bapak Ibu, daerah-daerah yang sudah banyak mu'alaf. Kita masuk ke sana dan puji Tuhan banyak mu'alaf kembali kepada Tuhan Yesus. Itu bukan karena kegagahan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan memakai kita semuanya untuk mencari kembali anak-anak Tuhan yang sudah undur dari hadapan Tuhan, untuk mencari dan menyelamatkan mereka kembali, orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Tuhan pakai kami, saya bersama dengan Bang JDP saudara saya, kami menuju Pulau Mentawai, kami jangkau kembali mereka yang sudah jadi mu'alaf Bapak Ibu. Lebih kurang selama 9 hari kami di Pulau Mentawai, kami penginjilan, menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, dan juga kami menjangkau kembali mereka yang sudah jadi mu'alaf. Dan juga Bapak Ibu, kami buat seminar Islamologi di daerah pedalaman-pedalaman saudaraku. Dan puji Tuhan saudara, hari ini kami sudah keluar dari Pulau Mentawai. Ya, hari ini kami sudah keluar dari Pulau Mentawai dan kami ada di Padang. Kami menuju ke daerah Tarutung, ke daerah Tapsel, Tapanuli Selatan, Bapak Ibu. Besok pagi kami sampai di sana, saudara. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, agar kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang dikuatkan imannya, banyak orang diberkati melalui pelayanan kita. Dan mereka yang sudah malas-malasan Bapak Ibu, mereka boleh mendapatkan kembali pengharapan di dalam Tuhan. Mereka boleh mendapatkan kembali imannya yang sudah lama hilang saudaraku. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, agar mereka ketika mendengarkan kesaksian, pengajaran Islamologi, penginjilan, mereka boleh benar-benar mantap imannya di dalam Tuhan. Saya berpesan kepada orang-orang Batak dan orang Nias khususnya, orang Mentawai juga ya. Tidak boleh lagi orang Batak, orang Nias, orang Mentawai, khususnya para pemuda-pemudi Kristen, pemuda-pemudi Katolik, tidak boleh meninggalkan Yesus ya, tidak boleh. Karena di luar Yesus binasa, di luar Yesus mati masuk neraka. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada keselamatan. Bapak Ibu, upah kita mengikut Yesus sebelum kita meninggalkan dunia ini ya. Sebelum kita meninggalkan dunia ini Bapak Ibu, upah kita masa di dunia ini, kita hidup damai, kita hidup tentram, kita hidup tenang, kita hidup sukacita saudaraku. Makanya di dalam pujian dikatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita Bapak Ibu. Jadi masa kita dunia ini, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan ketentraman, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan sukacita saudaraku. Dan kita mati, meninggalkan dunia ini, kita kembali ke rumah Bapa kita di surga. Kita tidak akan nyemplung ke neraka duluan saudaraku. Kita tidak akan mendatangi neraka ya. Tidak ada satupun orang Kristen yang mendatangi neraka. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang berada di dalam firman Tuhan, orang itu berada di surga Bapak Ibu ya. Maka kita harus bangga
menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Harus bangga kita menjadi pengikut Kristus, saudaraku ya. Haleluya. Wow, luar biasa, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat hebat. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Ya, saya selalu berpesan, tidak boleh lagi orang Kristen meninggalkan Yesus. Tidak boleh lagi orang Kristen jadi mu'alaf, Bapak Ibu. Tidak boleh. Saudara perhatikan, orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus, orang-orang Kristen yang jadi mu'alaf, yang katanya mereka mendapatkan hidayah, tetapi setiap saat mereka menghina agamanya yang lama. Setiap saat mereka menghina Alkitab. Setiap waktu mereka menghina Tuhan Yesus. Setiap waktu mereka menghina gereja. Setiap waktu mereka menghina kekristenan. Kadang-kadang saudara, saya bertanya-tanya ya. Saya bertanya-tanya, saya merenungkan, benarkah para mu'alaf ini mendapatkan hidayah? Ya, benarkah mereka mendapatkan hidayah? Atau Bapak Ibu, mereka ini meninggalkan Yesus karena kepahitan? Kalau seseorang mendapatkan hidayah Bapak Ibu, hidupnya itu ya, hidupnya, kualitasnya, karakternya itu lebih baik dari iman sebelumnya, dari agamanya sebelumnya, dari kepercayaannya sebelumnya Bapak Ibu. Ketika seseorang meninggalkan kepercayaannya yang lama dan dia berada di kepercayaan yang baru, di dalam agamanya yang baru, harusnya orang tersebut hidupnya itu damai, tenang, tentram, ya. Tutur katanya itu sopan santun. Tetapi kita melihat mereka yang katanya mendapatkan hidayah, tutur katanya itu sangat jorok, saudaraku. Jadi saya bertanya-tanya, benarkah mereka ini mendapatkan hidayah? Atau mereka meninggalkan Yesus karena mereka kepahitan terhadap pendeta. Mereka kepahitan terhadap gereja. Mereka kepahitan terhadap penetua-penetua jemaat. Penetua-penetua gereja. Ada kosletnya mereka di dalam gereja Bapak Ibu. Ada sedikit kosletnya mereka di dalam gereja. Sehingga mereka meninggalkan Yesus, makanya punya kepahitan. Maka kita melihat para mu'alaf-mu'alaf itu tiap saat dia menghina kekristenan, menghina Tuhannya yang lama, menghina kitabnya yang lama, menghina para pendeta, dan menghina gereja, saudaraku. Jarang sekali kita mendapatkan, bahkan saya secara pribadi tidak pernah mendapatkan ada mu'alaf yang pintar membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Tidak pernah saya mendapatkan mu'alaf itu pintar membaca Al-Quran. Tidak pernah. Ya, sudah puluhan tahun jadi mu'alaf, tidak bisa-bisanya baca Al-Quran. Ketika dicek dan recheck, ternyata mereka tidak pernah belajar Al-Quran, Bapak Ibu. Mereka selalu membuka Alkitab. Selalu membuka Alkitab. Seolah-olah dia tidak pede dengan kitabnya yang dia imani sekarang. Tidak pede dia dengan kitabnya, saudaraku. Ya, maka begitu dia meninggalkan Yesus, dia langsung menghina Alkitab. Supaya dianggap hebat. Supaya dianggap cerdas. Supaya tidak dianggap pinter. Ya, supaya tidak dianggap, wih, jago kali dia. Hebat kali si Kainama ini. Padahal tiap saat membahas Alkitab. Coba sesekali Bapak Ibu, saudara-saudara Muslim itu, di saat mereka memuji mu'alaf, mereka mengatakan begini, weh, bangga kali aku sama mu'alaf itu. Kenapa kau bangga sama mu'alaf? Karena pintar sekalinya mereka membaca Al-Quran. Beralun-alun mereka membaca Al-Quran. Makhrijal hurufnya itu sangat bagus sekali. Makhrijal hurufnya tepat, pas sekali. Baik sekali bacaannya. Kita yang Muslim, yang Islam sejak lahir saja, kalah kita dengan bacaan para mu'alaf ini. Harusnya begitu, saudaraku. Tetapi ini tidak, Bapak Ibu. Begitu dia jadi mu'alaf, tidak pernah dia membaca Al-Quran. Ya, makanya tidak ada satupun orang Islam yang mengatakan, aduh, bangga sekali aku sama mu'alaf. Karena mereka pintar-pintar baca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, tidak ada satupun mu'alaf yang bisa baca Al-Quran. Tidak ada. Kalaupun ada, saudaraku, kalaupun ada mu'alaf yang pintar membaca Al-Quran,
Itu Bapak Ibu ayat yang dihafalkan itu, kutipan-kutipannya itu di ayat-ayat tertentu yang diambil lalu dihafalkan. Ya, ayat-ayat tertentu yang dia bacakan berulang-ulang sehingga dia bisa hafal ayat tersebut. Bukan dia pintar membaca Al-Quran, tapi bisa dia hafal ayat-ayat tertentu. Seolah-olah mereka itu hebat Bapak Ibu. Padahal tidak bisa apa-apa. Makanya tidak ada satupun mu'allaf yang pintar membaca Al-Quran. Semua mu'allaf, hari ini dia mu'allaf, besok sudah menghina Tuhan Yesus. Hari ini dia mu'allaf, besok sudah rajin dia baca Alkitab. Kita berpikir Bapak Ibu, hari ini dia mu'allaf, besok dia masuk pesantren, dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, dia belajar sejarah, dia belajar tajwid, dia belajar cara sholat yang benar, dia belajar adab etika yang benar. Ya, tetapi Bapak Ibu, hari ini dia mu'allaf, besok dia menghina Alkitab. Hari ini mu'allaf, besok menghina pendeta. Hari ini mu'allaf, besok menghina Tuhan Yesus. Hari ini mu'allaf, besok menghina gereja, saudaraku. Itu yang hebatnya para mu'allaf. Makanya saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, benarkah mu'allaf ini mendapatkan hidayah atau mereka meninggalkan Yesus karena kepahitan terhadap gereja? Mereka meninggalkan Yesus karena kepahitan terhadap pendeta. Mereka meninggalkan Yesus karena kepahitan terhadap sinode. Mereka meninggalkan Yesus karena kepahitan terhadap temannya. Atau jangan-jangan seperti itu. Ya, mereka bukan mendapatkan hidayah. Karena kalau mendapatkan hidayah, ya Bapak Ibu ya, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah, orang itu tidak melakukan dosa. Orang itu tidak akan lagi buka-buka Alkitab. Karena Alkitab itu najis bagi mereka. Tidak mau lagi membahas agama orang lain. Karena agama itu tidak penting baginya karena sudah ditinggalkannya. Lalu tutur katanya itu lemah lembut. Tutur katanya itu rendah hati. Tidak suka mengutuk. Tidak suka menghina. Tidak suka mencemooh. Tidak suka melakukan dosa. Tapi kita lihat para mu'allaf. Begitu jadi mu'allaf, semua mu'allaf menghina agamanya yang lama. Semua mu'allaf menghina kitabnya yang lama. Semua mu'allaf menghina Tuhan yang diimani yang lama, saudaraku. Nah ini. Luar biasa mereka Bapak Ibu. Tetapi mereka selalu dibilang, wih, sudah dapat hidayah. Yahya Woloni sudah dapat hidayah. Kainama sudah dapat hidayah. Siapa lagi? Banyak sudah dapat hidayah. Padahal kalau kita mendengar Bapak Ibu dari orang-orang tertentu ya, dari kalangan mereka, dari agama mereka, itu Bapak Ibu tidak bolehnya mu'allaf itu memegang Alkitab. Mereka sebenarnya tidak diizinkan untuk memegang Alkitab Bapak Ibu. Tidak diizinkan yang membaca Alkitab. Ya, tidak diizinkan. Tetapi di zaman internet ini saudaraku, sudah banyak orang membaca Alkitab. Semua orang dengan mudah mendapatkan Alkitab saudaraku. Kalau Bapak Ibu cari di internet, kitab yang paling laku keras di Indonesia ini itu kitabnya orang Kristen. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya katakan. Kalau Bapak Ibu cari di internet, Bapak Ibu ketik di internet ya. Kitab yang paling banyak laku di Indonesia itu kitabnya orang Kristen. Padahal orang Kristen di Indonesia ini minoritas, bukan mayoritas. Tetapi Alkitab Bapak Ibu banyak sekali laku di Indonesia ini. Ini ada yang bilang, si Al-Faruq katanya ya. Al-Faruq katanya mendapatkan hidayah. Wow, di dalam masjid dia membahas Alkitab. Tadi ada yang tulis Bapak Ibu, si Faruq katanya mendapatkan hidayah. Hidayah apa yang didapatkan sama si Faruq? Membahas Alkitab. Ya, tiap malam membahas Alkitab. Tiap saat membahas Alkitab. Di masjid pun si Faruq membahas Alkitab. Luar biasa Bapak Ibu ya. Di masjid bahas Alkitab Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, masa kecil-kecil saya itu tidak boleh membaca kitab orang lain Bapak Ibu.
kami tidak diizinkan membaca Alkitab itu Bapak Ibu. Ya, karena bagi kami Faruk daleh, benar. Faruk itu daleh, bukan mu'alaf dia, daleh dia itu. Bapak Ibu, bagi kami dilarang membaca Alkitab. Membaca kitab sebelumnya itu kami dilarang. Masa-masa kecil saya dulu, masa remaja saya dulu, itu tidak boleh Bapak Ibu kami membaca Alkitab. Dilarang kami membaca Alkitab Bapak Ibu. Dilarang, sangat dilarang. Karena sudah dimensohkan katanya. Apa arti dimensohkan? Digudangkan. Tidak berlaku lagi. Tetapi di zaman internet ini Bapak Ibu, semua orang membaca Alkitab. Ya, makanya Alkitab itu laku keras. Laris manis Alkitab Bapak Ibu, ya. Laris manis Alkitab itu. Laku keras Alkitab Bapak Ibu. Laku keras. Dan hampir semua komal membahas Alkitab. Komal Zumba membahas Alkitab. Komal Nandar membahas Alkitab. Yuni Ripa membahas Alkitab. Faruk membahas Alkitab. Nora Aritonang membahas Alkitab. Siapa lagi? Siapa lagi? Hampir semuanya Bapak Ibu. Hampir semuanya komal. Ya, hampir semua komal membahas Alkitab. Nah, memang Alkitab itu adalah salah satu kitab suci yang paling laris di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada beberapa agama. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada Kristen Katolik, ada Konghucu, ada kepercayaan Bahai, dan ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, dan ada agama-agama yang lain Bapak Ibu. Makanya setiap agama itu punya kitab suci masing-masing. Agama Hindu punya kitab sucinya, Kristen punya kitab sucinya, Buddha punya kitab sucinya, Bahai punya kitab sucinya, Saksi Yehova punya kitab sucinya Bapak Ibu ya. Agama apa lagi itu ya? Katolik punya kitab sucinya Bapak Ibu. Banyak lagi. Tetapi Alkitab Bapak Ibu paling laku keras di Indonesia. Ya. Salah satu kitab suci Alkitab paling laku keras di Indonesia. Paling banyak didownload oleh orang itu Alkitab. Paling banyak didownload oleh orang itu Alkitab saudaraku. Maka saya sangat bangga membaca Alkitab karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh, bahasa Mentawai, bahasa Nias, bahasa Batak, bahasa Inggris, Prancis, Thailand, Hong Kong, bahasa Filipina, bahasa Arab juga ada, bahasa Palestina ada, bahasa Mesir ada. Ya, sudah diterjemahkan sehingga kita dengan mudah bisa memahami firman Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya Alkitab tidak diterjemahkan ke berbagai bahasa ibu, betapa sulitnya kita belajar membaca. Ya, kalau Alkitab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu, ya, kalau Alkitab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tiap saat kita asik membaca Iqra. Ya, tiap hari kita membaca, belajar membaca. Bacalah, 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 bacalah. Tiap saat kita belajar membaca, tiap saat kita belajar membaca. Kalau seandainya Alkitab tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka dari itu orang Kristen yang sudah bisa membaca tidak perlu lagi belajar membaca. Bagaimana cara baca ayat ini ya? 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 Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Haleluya. Ya, haleluya. Tepuk tangan dulu sekali. Haleluya. Ini Bapak Ibu, oknum-oknum dari Aceh marah-marah mereka sama saya. Luar biasa marahnya sama saya. Oknum-oknum dari Aceh Bapak Ibu. Luar biasa mereka marah sama saya. Mereka mencari kesalahan-kesalahan saya Bapak Ibu. Kapan saya keselio lidah supaya bisa dijerat dengan hukum penistaan agama. Kapan saya keselio lidah supaya bisa dibenturkan dengan hukum. Kapan saya keselio lidah supaya saya bisa masuk penjara. Ini Bapak Ibu keinginan mereka. Luar biasa. Ini ada RE King-nya. RE King biru 191 up katanya. Untuk apa saya up kamu? Untuk apa saya up kamu? Ngemisnya kamu sama saya. Hah?
Ngemis-ngemis kau sama aku. Nggak akan kunaikkan. Acting. Buka live sendiri. Nggak ada penontonnya kamu. Kalau kamu buka live sendiri, nggak ada yang penonton kamu. Takut. Buka live sendirilah. Mereka Bapak Ibu ngemis up katanya. Untuk apa saya up orang kafir Bapak Ibu? Bagi saya Bapak Ibu, mereka itu kafir. Ya, kafir bagi saya mereka itu. Nah, tiap hari kalau naik ke komal orang Kristen, menghina Alkitab. Naik ke komal orang Kristen, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Untuk apa kita naikkan mereka? Enak saya ngoceh-ngoceh sendiri. Kalian senang, kalian nonton. Kalian tidak senang, kalian tinggalkan komal saya. Salam Kak Eva. Sudah di Padang ini Kak. Kami sebentar lagi menuju ke daerah Tapsel, Tapanuli Selatan. Ya, ini kami sudah kembali dari Mentawai. Di Mentawai hujan deras banget Kak. Jadi sulit kami pelayanan di Mentawai ya. Karena jalannya itu sangat sulit, medannya itu sangat sulit. Di laut itu ombaknya besar, sungai yang kami lalui biasanya itu tidak bersahabat ya. Maka kami sudah tinggalkan Mentawai. Tadi pagi kami sudah tinggalkan Mentawai. Malam ini kami ada di Padang. Kami lagi nunggu kendaraan. Sebentar lagi kami menuju ke daerah Sumatera. Kami menuju ke Medan, Tapsel, Tapanuli Selatan. Dan beberapa hari ke depan kami bertemu dengan Murtadin Aceh. Ada Andika Aceh ya. Dika, bukan Andika. Nanti bertemu dengan Dika. Dika orang Aceh, orang Luxmawe. Bertemu dengan Cut Fitri. Bertemu juga dengan Murtadin yang lain. Lepas itu kami menuju ke Aceh Langsa, Aceh Timur ya. Nanti kami menuju ke Aceh Timur Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Sekarang sudah banyak Bapak Ibu orang Aceh yang percaya kepada Yesus, sudah banyak ya. Sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Ini semuanya berkat kerja keras kita. Ya, ini semua berkat kerja keras kita. Kaprehkah di Langsa, kuprehkah di Langsa. Ya, tunggu saja. Ya, beberapa hari ke depan saya menuju ke Aceh Timur, daerah Kota Langsa. Nanti sampai di Kota Langsa saya live. Ya, nanti sampai di Kota Langsa saya live. Nah, karena di sana itu ada ditunggu oleh beberapa Murtadin Aceh yang baru percaya kepada Yesus, dan nanti mereka akan kita bawakan ke Medan untuk kita baptis saudaraku ya. Nah, nanti bertemu dengan orang-orang Aceh yang sudah lama percaya. Tapi kita tidak expose ya Bapak Ibu, kita tidak expose karena mereka harus belajar dulu. Kita harus didik mereka terlebih dahulu supaya imannya kuat. Kalau sudah kuat imannya, baru nanti mereka boleh bersaksi ya. Baru nanti mereka boleh bersaksi. Untuk sementara kita tidak izinkan orang-orang yang baru bertobat untuk bersaksi. Tidak boleh. Haleluya. Nah, ini dari timur, barat, utara, selatan Bapak Ibu. Semua sudah percaya kepada Yesus. Tinggal orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang belum percaya. Semua suku Bapak Ibu. Dulunya Bapak Ibu, oh tidak ada, oh orang Aceh tidak mungkin percaya kepada Yesus. Orang mana dia? Orang Padang, orang Minang. Oh orang Padang, orang Minang tidak mungkin percaya kepada Yesus. Tidak ada orang Padang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada orang yang Minang percaya kepada Yesus. Sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang berbondong-bondong orang Padang percaya kepada Yesus. Orang Aceh. Orang mana dia? Orang Aceh. Oh tidak ada orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Pasti dia bukan Aceh. Sekarang Bapak Ibu, sudah banyak orang Aceh percaya kepada Yesus. Orang mana dia? Orang Makassar. Oh tidak ada orang Makassar yang percaya kepada Yesus. Sekarang Bapak Ibu, sudah banyak sekali orang Makassar percaya kepada Yesus. Orang mana dia? Orang Bugis. Oh tidak ada orang Bugis yang percaya kepada Yesus. Sekarang Bapak Ibu, banyak orang Bugis percaya kepada Yesus. Anak siapa dia? Anak Pak Haji. Anak Bu Haji. Oh tidak mungkin anak Pak Haji dan Bu Haji percaya kepada Yesus. Sekarang Bapak Ibu, banyak anak Pak Haji dan Bu Haji percaya kepada Yesus. Anak mana dia? Anak pesantrennya dia. 10 tahun, 20 tahun dia di pesantren dulu. Tidak mungkin orang pesantren, anak pesantren percaya kepada Yesus.
Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak anak-anak pesantren percaya kepada Yesus, bahkan banyak ustadz dan para kiai sekarang itu percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Banyak ya, banyak ustadz yang percaya kepada Yesus. Ada juga kiai yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Bahkan ada di Malaysia tahfiz Quran Bapak Ibu ya. Di Malaysia itu ada tahfiz Quran, sudah percaya kepada Yesus juga Bapak Ibu. Jadi saudaraku, dulu memang tidak ada yang percaya. Tetapi hari ini itu zaman internet. Orang tidak bisa lagi dibodohi. Tidak bisa lagi orang dibodohi oleh agama. Maka sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya, anak pesantren sudah banyak percaya kepada Yesus. Anak kiai sudah banyak percaya kepada Yesus. Anak pendakwah sudah banyak percaya kepada Yesus. Tahfiz sudah banyak percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Tinggal oknum-oknum yang mengeraskan hatinya, mengeraskan pendengarannya, mengeraskan pikirannya. Tinggal orang-orang itulah yang belum percaya kepada Yesus. Ya, haleluya, luar biasa saudaraku. Dan juga ketika kami selama lebih kurang 10 hari di Pulau Mentawai Bapak Ibu ya, kami juga melihat banyak mu'alaf yang kecewa mereka ya. Banyak sekali mu'alaf di Mentawai itu kecewa. Setelah dia jadi mu'alaf, kecewa sekali Bapak Ibu. Banyak. Makanya kami hari-hari ini sangat sering kami ke Mentawai. 2 bulan sekali kami ke Mentawai. Bulan 10 Bapak Ibu, bulan 10 tahun lalu kami sebulan di Mentawai. Sebulan kami lamanya di Mentawai. Banyak mu'alaf yang kembali. Nah, bulan Januari ini kami 10 hari di Mentawai. Nanti Bapak Ibu 2 bulan ke depan kami kembali lagi ke Mentawai Bapak Ibu. Untuk menjangkau kembali mu'alaf supaya mu'alaf banyak kembali kepada Yesus. Seperti bulan lalu Bapak Ibu, kami di daerah Sirisura dan Simulakla. Ya, di daerah Sirisura Bapak Ibu, dulunya itu banyak sekali mu'alaf. Banyak mu'alaf. Daerah Sirisura. Dulu banyak sekali mu'alaf. Tetapi hari ini saudara, kalau saudara datang ke daerah Sirisura, itu hanya tinggal beberapa orang lagi yang mu'alaf. Yang lain sudah semuanya kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Semua sudah kembali kepada Yesus. Makanya tidak sia-sia pelayanan kami. Ya, tidak sia-sia penginjilan kita Bapak Ibu. Tidak sia-sia. Dan ke depan Bapak Ibu, kita akan kunjungi sebuah daerah. Daerah itu di Pulau Mentawai sudah banyak juga mu'alaf. Tapi kita tidak memberitahukan di umum ya. Kita tidak publikasikan Bapak Ibu. Tidak kita publikasikan. Kenapa tidak kita publikasikan? Karena bahaya. Ya, menyangkut beberapa hal. Sangat bahaya. Maka kita tidak publikasikan. Nah, bahkan orang yang kita publikasikan beberapa waktu yang lalu itu dicari saudaraku. Mereka dicari dan dicoba untuk ditarik kembali supaya meninggalkan Yesus. Tapi puji Tuhan, kita kuatkan mereka. Setelah mereka kembali kepada Yesus, kita kuatkan mereka. Kita support mereka. Kita mantapkan iman percayanya kepada Yesus Bapak Ibu. Akhirnya saudaraku, mereka tidak tembus lagi dengan godaan. Tidak tembus lagi. Bahkan mereka berani mengatakan, kalau Bapak Ibu kasih berkat kepada kami ya, kasih kami pekerjaan, kasih anak-anak kami untuk sekolah, tapi janganlah kami diajak untuk meninggalkan Yesus. Kalau kalian memberi, berilah dengan tulus, tanpa kalian mengajak kami untuk masuk agama kalian. Mu'alaf di Mentawai yang sudah kembali kepada Yesus Bapak Ibu, mereka sudah berani bersuara. Ya, ketika dikasih sumbangan, diajak untuk kasih pekerjaan, anaknya mau disekolahkan, mereka sudah berani berkata, tolonglah Bapak, tolonglah Ibu, kalau memangnya memberi kepada kami, berilah dengan tulus, kasihlah dengan tulus. Ya, jangan kami diajak untuk masuk agama Bapak Ibu, janganlah kami diajak untuk meninggalkan Yesus, kami tidak mau. Nah, jadi Bapak Ibu, pelayanan kami, penginjilan kami di Pulau Mentawai tidak sia-sia. Jadi kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada saudara semuanya, karena Tuhan memakai saudara untuk membantu pelayanan kami. Ya, dan besok pagi kami ada di daerah Tapanuli Selatan Bapak Ibu.
ya, ada di Tapanuli Selatan. Selanjutnya nanti kami ke daerah Aceh Timur, Langsa, saudaraku. Tuhan Yesus sangat baik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik.